Dan biar kalian tahu ya, sekarang itu banyak udah menaikkan level. Penjual takjilnya pun Kristen. Teman-teman sobat-sobat Kristen ini bikin bukber. Padahal isinya Kristen semua. Katolik tapi bikin bukber. Betul banget nih Bapak Pendeta satu. Oh tidak, oh Tuhan. Ada like Boris dan juga Onat nih. Nah gini kan kita harus selamatkan nih, kita harus Kita harus jaga nih. tolong. Dan tentunya tetap di jalan Tuhan. Amin. Jangan lockout ya. Ya. Ingat kita udah minoritas. Iya. Jangan lagi Harusnya makin guyup ya. minoritas. Iya. Jangan semakin terpecah-pecah Iya. ya. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama saya Boris Bokir. Para sobat kuy, kita sekarang kedatangan seorang Bapak Pendeta yang kemarin sempat mengguncang jagat sosial media dengan salah satu himbauannya untuk war takjil. Nah, ini dia Pendeta Steve Marcel. Oh, apa kabar? Apa kabar? Salam Bapak Pendeta. Shalom. Nah, ini kan enak saya kalau ngomong salam ya. Sejuk ya. Sejuk, nggak Iya, ada iya, rasa ya was-was gitu ya. Iya. Nggak Tapi kalau dari namanya, dua-duanya kayaknya nama depan, Steve dan Marcel. Iya betul. Sebenarnya Steve itu nama baptis. Oke. Sebenarnya nama aslinya itu Marcel. Makanya kalau di gereja tuh terkenalnya dengan Pendeta Marcel Saerang. Oh, Pendeta Marcel Saerang berarti Saerang. ini panganan Pak kita Pagoda Pastiles. Oh iyo no. Oh iya no. Horas salah ya. Horas. Salah kuat. Kok bisa ngomong Manado? Banyak teman Manado. Oh. Iya, nggak usah terlalu dalamin Bapak Pendeta. Oke. Nanti kita Atau Marhojot. Iya, ada banyak sih dulu kisah-kisah cinta dengan orang Tondano, Tomohon, Air Madidi. Oh, Ya. luar biasa. Panjang perjalanannya ya. Panjang perjalanan. Aduh, nyebut daerah lagi. Ya nggak apa-apa. Teman-teman yang di Tomohon, Air Madidi, yang di Tondano juga ya sehat-sehat selalu ya. Yang di Tarutung juga jangan lupa ya. Yang ditaruh itu ada mantan juga orang Batak. Oh, duh, banyak. Oh, banyak. Maksudnya banyak jadwal yang kesana. Banyak waktu jadwal itu. yang ke sana. Iya, iya, Oke. iya. Nah, seperti yang udah disinggung di awal tadi. Siap. Bapak Pendeta. Sempat rame dan aku juga pernah lihat. Iya. Walaupun sebenarnya itu sudah jelas maksudnya ya lagi bercanda-bercanda aja lah gitu. Tapi gimana respon pertama kali ketika melihat, wih, kok ternyata jadi viral gitu? Oke. Nah, ya jujur yang pertama kali tuh pas lihat itu ternyata jadi viral. Itu kan khotbahnya baru di hari Minggu malamnya. Oke. Hari Minggu sore menjelang malam. Pasti Minggu dong. Iya dong. Iya. Bisa sih di hari lain, tapi kayaknya nggak acara kebaktian gereja kan? Oh, kan ada ibarat tengah minggu. Iya. Ada. Nah, jadi khotbahnya itu sore menjelang malam di hari Minggu. Oke. Nah, di jam 9 pagi itu dibangunin, ditanyain, udah main TikTok belum? Ya belum kan, masih dalam hadirat Tuhan kan, lagi dalam tidur yang nyenyak kan. Ya, kan hari Senin itu hari tidur sedunia para pendeta kan. Betul. Nah, tiba-tiba ditanya udah main TikTok belum? Ya belum, ditunjukin. Ternyata view-nya udah jutaan. Iya. Padahal dalam waktu yang sangat singkat, kaget. Iya. Makanya jujur ketika Ya, akhirnya... belum sampai 24 jam lah bisa dibilang ya. Betul. Dalam waktu yang singkat sudah segitu viralnya. Makanya jujur kaget dan sampai demam. Kok demam? Kena angin ketenaran. Lagi dicobai. Oh, tetap rendah hati. Datang pencobaan, apakah dia akan tetap rendah hati atau ikut terbang bersama ketenaran itu? Jangan sampai. Jangan sampai ya. Iya. Oh iya. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan Bapak Pendeta Marcel sampai membahas hal itu gitu? Emang waktu pertama kali lihat di sosmed itu apa gitu reaksinya atau pandangannya terhadap si war takjil yang dilakukan oleh teman-teman sobat-sobat Kristus ini di bulan Ramadan ini? Bahasanya bagus banget, sobat-sobat Kristus. Nah, yang mungkin ya mereka nggak tahu ya, sebenarnya bicara tentang war takjil ini ya, memang sekarang namanya war takjil. Kenapa? Karena udah ketahuan. Sebenarnya gerakan ini kan sudah terjadi sejak lama. Anda jangan pura-pura nggak tahu. Anda kan salah satu agen sebenarnya. Betul. Kan? Emang di Bandung nggak ada pergerakan ini? Ada, cuman waktu itu nggak ada yang upload sosial media. Betul. Makanya orang bilang sekarang, wah ini kok baru terjadi tahun ini. Mereka nggak tahu. Gerakan ini sudah masif. Kita sudah main underground sejak dulu. Dan biar kalian tahu ya, sekarang itu banyak udah menaikkan level. Penjual takjilnya pun Kristen. Yang penjualnya, penjual takjil lagi, bahkan di TikTok tuh kemarin saya sempat lihat ada tutorialnya buat meyakinkan gitu, sampai menghapus make up, terus ya kalau yang cewek-cewek dibikin ala-ala pucet, terus pakai jilbab biar lebih meyakinkan. Betul. Yang penting tampilannya ukti. Itu penting. Itu penting. Dan selain penjualnya yang Kristen ataupun yang non-Is juga ya, yang non-Muslim ya,
Sekarang udah naik lagi levelnya. Teman-teman sobat-sobat Kristus ini bikin bukber. Bukber. Padahal isinya Kristen semua, Katolik, tapi bikin bukber. Namanya Yohanes, Yohanes, Felix, Iya, ada kan? juga Priscilia, Angelia gitu. Jadi memang akhirnya kan setiap tahun kita mengalami peningkatan. Peningkatan, ya. Selalu sesuai dengan ya firman Tuhan ya, selalu naik dan bukan turun ya. Dari kepala bukan ekor. Jadi memang itu tadi ya, memang kita sudah pergerakannya sudah lama. Makanya dulu bukan disebut war takjil, tetapi gerakan intelijen takjil. Gerakan intelijen takjil, GIT ya. Betul, GIT ya, GIT. Gerakan intelijen takjil. Iya. Jadi ketika tahu, wah war takjil. Iya. Jujur kaget. Kaget kenapa? Artinya gerakan ini sudah ketahuan oleh pihak lawan. Iya, kok ada yang ngeh gitu ya. Iya, cuman memang ketika saya akhirnya bersama tim pantau nih ya. Oke. Apa sih yang menyebabkan kok bisa gerakan kita yang sudah bertahun-tahun tersusun dengan rapi dengan rahasia, kok bisa ketahuan? Iya. Ternyata ada agen yang membelot. bukan membelot ya. Atau ada double agent. Sebenarnya ya kan dalam dunia spionase itu sering ada double agent. Betul, ada agent yang membelot. Betul. Nah, kalau ini mereka sepertinya bukan membelot, mereka tetap strict pada misi yang sebenarnya, tetapi mereka membuka identitas mereka. Bocor ya, iya. Bocor. Ada satu agen namanya Bapak agen Ucok. Agen Ucok ini dia salah satu agen senior sebenarnya. Agen senior ya. Nomor kodenya 007. 007. Masih dekat. Dia dengan tampilan skinnya sudah sangat-sangat Bapak Haji banget sebenarnya. Iya, sebenarnya. Dia sudah belanja. Tapi dia buka tatonya tato salib. Saya dong. Saya dong. Bukan, ada lagi satu. Jadi makanya aduh, jadi ketahuan. Baru ada lagi agen 0019 namanya. 0019. Iya. Tolong ini jangan dipasang ya. Iya. 007, 0019 ya. Karena nggak boleh judi ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Tolong ya. Saya luruskan ini ya. Betul ya, takutnya wah, dapat inspirasi. Iya. Nah, itu juga udah tampilan udah sangat ukti sekali. Udah berhasil dapat takjilnya. Dia buka kerudungnya, kalung salibnya kelihatan. Ada kalung salibnya kelihatan. Bahkan kadang-kadang di TikTok tuh sampai ada yang ngasih tips and trick. Bahkan sekarang penjual-penjual takjil itu suka ngasih mini quiz gitu. Mini quiz. Bilang rukun Islam ada berapa? Rukun Islam yang nomor 1, nomor 2 biar kalau nggak bisa jawab berarti bukan gitu. Betul. Tapi pun begitu, mudah-mudahan ini semua memang masih di taraf sampai bercanda dan buat keseruan semata aja. Semoga jangan ada yang bikin konten sampai keterlaluan sehingga menyebabkan orang jadi tersinggung. Betul. Tapi kalau dari Bapak Pendeta sendiri, setelah melihat war takjil ini bahkan membawanya ke dalam khotbah hari Minggu, itu respon jemaat gimana? Oke. Nah, memang ya kalau bicara tentang bisa kita lihat sama-sama kan videonya kan, jemaat langsung ketawanya luar biasa karena memang saya suka bercanda ketika dalam khotbah dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, sebenarnya ini kan rapat internal yang bocor keluar. Jadi sebenarnya tuh ini rapat dalam gedung dewan ini sebenarnya. Betul. Tapi memang ini rapat yang memang dihadiri oleh banyak anggota-anggota. Cuman rapat paripurna mingguan ya. Iya, betul. Paripurna tapi kok mingguan jeruk. Iya, lagi bahas strategi war takjil ini. Tapi sayangnya keluar ya, mereka responnya bagus. Tapi itu tadi. Karena dari mereka juga kayaknya banyak pelakunya ya. Makanya mereka ketawa. Itu mereka agen-agen. Agen-agen ya. Mereka lagi dikumpulin ya. Betul. Lagi dipanggil. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasanya dan juga cara penyampaian khotbahnya, kayaknya banyak jemaatnya kalau Bapak Pendeta Marcel kayaknya muda-mudi. Iya, muda-mudi. Jadi memang rata-rata anak-anak muda, tapi memang beda tahunnya aja. Anak muda zaman sekarang, ada yang tahun 40-an juga anak muda zaman itu bukan bilang anak muda lagi. Berarti seringnya sore dong. Seringnya. Nah, kalau pelayanan sebenarnya dari pagi sampai malam tuh ada 9 tempat ibadah. Jadi keliling dari pagi sampai di yang terakhir itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Tapi banyak kan mayoritas memang anak muda ya? Anak muda, dewasa muda, orang tua muda gitu-gitu. Pasti banyak dong yang masuk terlambat. Oh iya, ada juga. Ada kan? Ada juga. Ada kan? Yang sudah selesai mau khotbah baru dia masuk. Ada ya. Betul. Kadang-kadang baru udah mau doa berkat baru dia datang. Iya. Saya sekali itu ya. Oke. Nanti kita pelepasan lagi ya. Nah sekarang mungkin Bapak Pendeta sekarang kita mau melihat dulu, izin untuk melihat komentar netizen mengenai war takjil ini nih. Mana nih? Coba kita lihat nih. Rizky Panjimos.
temen gua non-is bela-belain beli baju koko buat ikut ambil takjil gratis di masjid. Waduh, ini udah the next level ya. Sekarang udah bukan beli takjil ya, tapi pengen takjil tapi gratis ya di masjid jadinya ya. Saya non-muslim. Jam 3 sudah gas beli takjil dan lucunya saya makan nunggu pas buka puasa dan makannya bareng teman yang puasa. Wow. Jadi bingung dengan diri sendiri. Nggak usah bingung, itu namanya mengikuti hype. Toleran ya namanya. Toleran namanya. Langker. Ini orang mana nih Langker nih? Kayaknya orang-orang Indonesia Timur juga nih. Oh, langker. Tunggu Natal, gua bawa kabur pohon Natalnya kalau gua nggak kebagian takjil. Astaga. Nanti Paskah gua borong semua telur. Terserah kalian Paskah pakai Kinder Joy. Aduh. Ini ada lagi dari Bukan Indigo. Mereka ini pinter ya. Niat banget beli tajil jam 3 siang. Itu kan jamnya jiwa kami lagi setengah di dunia, setengah lagi di kue dadar. Iya sih. Itu lagi lemes-lemesnya itu pasti. Lagi lemes-lemesnya. Saya nggak kuat ya. Santi Linda, kali ini seru bulan puasa. Kalau kompak gini kan adem liatnya. Jangan mau kita dipecah belah sama orang-orang berpolitik. Betul sekali. Makanya tadi kan dibilang juga ya mudah-mudahan ini konten nggak ada yang bikin keterlaluan. Dan juga jangan sampai mungkin ada golongan-golongan dari teman-teman yang non-muslim yang agak-agak serius. Yang mainnya kurang jauh sehingga ada komen, jangan gitu dong, kasihan teman-teman muslim kita. Bahkan kayaknya kalau nggak salah di X sudah ada ya. Udah ada. Yang bermunculan yang seserius itu menanggapinya. Memang kan ya orang-orang di X kan memang kadang-kadang lebih serius daripada ada tingkatannya katanya. Paling bawah TikTok, tengah-tengah Instagram, TikTok receh. Tengah-tengah Instagram, baru X. Paling tinggi Facebook. Nah, itu. Aduh, paling tinggi itu ya. Kastanya paling tinggi ya. Nah, kalau dari sudut pandang seorang pendeta sendiri, apakah ini memang kembali lagi menunjukkan bahwa sebenarnya di Indonesia ini tingkat toleransinya itu sangat-sangat tinggi gitu. Iya. Nah, memang kalau misalnya buat kita ya orang-orang yang hidup di tahun yang besar di tahun 90-an ya, kita kan ya kata siapa Pak Pendeta saya 90-an? Saya lahir tahun 2000. Iya kan besarnya kata kan 2000 dari Hong Kong. Dari Hong Kong aja. Ini selalu dari Hong Kong kan. Enak aja. Saya sudah riset ini. Udah riset. Saya sudah riset. Ini aktor dengan views 8 juta lebih ini kira-kira lahirnya kapan? Dikoreksi Bapak Pendeta 9 juta. Iya. Karena kalau Bapak Pendeta mengurangi penonton berarti sama aja mengurangi berkat Tuhan juga. Oh iya betul. Itu kan berkat Tuhan juga bisa 9 juta. Tadi saya sebenarnya mau bilang 10 juta perkataan iman. Perkataan iman. Boleh kita yakin dan percaya tapi harus realistis juga Bapak Pendeta. Jangan terlalu muluk-muluk. Aduh, nanti saya kerahkan umat saya nonton semua. Boleh. Nah, sampai di mana tadi pertanyaannya? Sampai di toleransi di Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Ya, nah buat kita yang besar di tahun 90-an ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa sebenarnya kita besar dengan toleransi yang sangat-sangat terasa. Di mana pada masa itu kita bercanda dengan begitu ringannya, kita bercanda pendeta baptis, ustadz dan lain sebagainya dengan jokes ada pendeta datang ke toko, ada Pak Haji datang ke toko gitu-gitu. Betul. Jadi satu hal yang sangat biasa dan sama sekali nggak jadi hal yang sensitif. Nah, tapi memang dalam kurun waktu yang bisa dibilang 10 tahun terakhir ini memang ya ada sedikit perubahan. Artinya ada orang-orang yang memang nggak bisa kita pungkiri tadi seperti statement teman kita di netizen ya, bahwa ya ada yang menggunakan agama untuk kendaraan politik dan lain sebagainya. Dipecah belah oleh politik. Iya, akhirnya jadi terpecah belah. Nah, tapi sebenarnya itu pun nggak semua. Karena buktinya ketika konten kita keluar tadi konten itu keluar, respon netizen tuh banyak yang sangat baik. Dan terlihat sekali sebenarnya Indonesia tuh masih dipenuhi oleh orang-orang yang punya toleransi yang tinggi. Berarti ada aja sebenarnya tuh orang-orang oknum-oknum entah itu dalam negeri atau luar negeri yang nggak seneng kalau lihat Indonesia tuh rukun. Iya, betul. Jadi digoyang terus. Ya kalau dalam toples kan sebenarnya semut merah ada semut hitam. Nggak akan kenapa-kenapa tuh satu toples. Tapi kalau ada yang goyang dari luar, jadi berantem tuh. Betul. Makanya kan itu tadi ya kan di firman Tuhan kan bilang apa? Di mana ada kerukunan, di situ ada berkat ya. Nah, Indonesia ini kalau rukun kan bisa jadi negara yang makin hari makin maju. Betul. Nah, ada oknum-oknum tertentu yang nggak mau Indonesia maju supaya bisa terus akhirnya ya dimanfaatkan. Nah, jadi itu tadi sebenarnya Indonesia tuh toleran. Orang-orang Indonesia sampai hari sebenarnya masih banyak sekali. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya toleran. Cuman memang yang ke-expose media hari-hari ini adalah yang tindakan-tindakan yang intoleran tadi. Sebenarnya mayoritas kita ya
toleransi Toleran. tinggi. Sebenarnya ya. Betul. Karena biar bagaimanapun itu tadi ya, kita keluarga. Ya. Makanya kemarin saya bilang ke ada satu media berita yang wawancara, saya bilang Indonesia tuh masih bisa selucu itu loh. Ya, sebenarnya. Iya. Asal jangan sampai ya itu balik lagi. Jangan ada yang terlalu sensitif dan jangan ada yang bikin kontennya agak keterlaluan Iya, gitu. betul. Sebenarnya memang yang lucu itu yang di batas pinggir jurang itu betul sebenarnya. Sebenarnya. Iya, yang penting jangan terlalu jauh terjatuh ke jurang. Jangan Kan? terlalu jurang. Nah, Betul. kalau mengenai pinggir jurang ini, apakah seorang pendeta Martial punya teman yang bukan dari agama Kristen juga, yang dari lintas agama? Sobat Kuy, ada yang mau hadiah gratis nggak? Nih, KFC lagi bagi-bagi hadiah di bulan Ramadan melalui pembelian menu KFC Super Duk-Duk Berbagi. Nah, di dalam menu tersebut kalian akan dapat scratch card seperti ini nih. Lihat ya. Nih, hadiahnya ada banyak banget. Ada grand prize-nya umroh. Terus ada juga Oppo Reno 11 F 5G, ada Oppo A38, Oppo A18, Oppo Enco Buds 2, dan juga produk KFC. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke isiannya. Isian dari KFC Super Duk-Duk Berbagi ini ada 1 potong ayam KFC, ada 1 nasi, ada juga 1 Sprite medium. Nah, selain itu, kalau kalian membeli produk ini, kalian sudah otomatis berbagi dengan 1 ayam KFC, 1 nasi, dan juga 1 Sprite PET 200 ml untuk dibagikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Paket tersebut akan disalurkan melalui Lazis NU dan juga Benih Baik sebagai rekan donasi dari KFC. Nah, sekarang aku cobain dulu makan KFC-nya ya. Sekarang aku coba makan. Aduh, pas lagi bagian favorit segitiga gini, paha atas ini kayaknya ya. Crispy kulit KFC ini lembut terus juicy banget. Daging ayamnya ditambah, aduh, ada bumbu khas KFC yang enak banget. Jadi ada asin-asin pedes. Gimana gitu. Nah, sekarang aku cobain minum Sprite-nya ini ya. Sekali lagi ya. Waduh, apalagi minumnya pakai soda Sprite. Aduh, nyegerin dan juga menghilangkan haus. Nah, para Sobat Kuy, untuk paket KFC Super Duk-Duk Berbagi ini harganya mulai dari 50 ribuan ya. Kalian juga disarankan untuk menukarkan dan juga menggosok scratch card di KFC Store terdekat. Kecuali di KFC Bandara ya. Oke, buruan deh, langsung serbu sekarang aja menunya para Sobat Kuy. Aku lanjut makan dulu ya. Teman-teman sahabat-sahabat yang akrab sampai sekarang gitu. Iya. Kalau dari dulu kan memang ya kita temennya semuanya campur ya. Ya apalagi sekarang Tidak mulai ada jadi batasin. pendeta kita pada misalkan berteman baik dengan yang dari pemuka agama dari Muslim, dari Hindu, Buddha gitu. Kalau dulu kan saya waktu masih jemaat biasa, tuh ya gaulnya sama yang biasa-biasa. Sekarang karena udah pendeta, saya levelnya udah naik dong. Wih, udah beda dong. Agak sombong ya. Saya sekarang koneksinya mantap. Oh, koneksinya kenapa mantap. saya bilang tadi bawa handphone? Iya. Nah, lihat dulu dong. Koneksi saya sekarang udah beda. Lihat dong. Waduh. Koneksi saya sudah level yang tinggi nih. Aduh. Beliau sudah bertemu dengan salah satu cucu Nabi, Madura Swasta. Ini Habib Industri ya. Habib Industri. Iya kan. Jadi koneksi berarti kalau kita... itu juga sekarang jadi pendeta industri dong. Hah? Oh iya, kemarin sih baru pendeta siap industri. Oh, pendeta siap industri ya. Cuman setelah diundang di KUI ini ya, ini kan KUI ini adalah satu industri yang luar biasa ya. Salah satu channel podcast yang terbaik se Indonesia. Jilat terus Bapak Pendeta. Iya, supaya jilat terus Bapak Pendeta. Iya, jilat terus. Nah, setelah ini makin industri lagi nih saya. Makin industri lagi. Iya. Kan duduknya udah duduk Vincent gitu. Udah duduk Vincent. Iya. Dan juga kan dari segi looks ya. Iya. Maksudnya kan tidak seperti salah lagi gue. Apa nih? Tidak seperti pendeta pada kebanyakan. Pada umumnya. Ya karena dari looks-nya muda sekali gitu. Dan juga background-nya dulu sebenarnya
ada di dunia entertainment Iya. juga kah? Nah, memang kita ke tampilan dulu ya. Memang punya tampilan yang tidak pendeta tuh memang jadi tantangan tersendiri ya. Sebenarnya. Iya, saya diundang-undang di acara perusahaan kemarin kayak khotbah di acara HUT Pertamina, kemudian di audiens-audiens yang kebanyakan orang umum. Ketika mereka lihat bukan dengan tatapan penuh kepercayaan tapi penuh dengan keraguan. Apa iya ini pendeta? Kok ini pendeta? Ini pendeta apa boyband sebenarnya? Jadi memang kerja keras untuk bisa kasih tahu aku tuh pendeta loh sebenarnya. Tapi sebenarnya dari background dulu apakah ada di dunia entertainment apa model atau apa? Iya, dulu memang. Walaupun tanpa memungkiri, maksudnya kalau buatan plat DB udah pasti memang top, ganteng-ganteng, cantik-cantik kalau plat DB ya kan, kalau Manado. Iya, Boris mau makan apa di sini? Enggak ada. Puasa Saya ya. mau puasa. makan di Ambasador aja. Yang di tempat baru itu yang setelah jembatan itu. Pedes. Iya, pedes. Jadi memang dulu pas nyampe ke Jakarta kan ya kita mikirnya awalnya mau kemana sih, mau berkarya di mana nih? Udah tahu ibu kota kan lebih kejam daripada ibu tiri sebuah channel TV ya. Mama Indosiar ya. Terserah ini mau atau enggak ya. Saya takut baru siap industri. Nah, jadi akhirnya kita coba berbagai macam jalur dan salah satu yang akhirnya waktu itu ditekuni adalah dunia entertain. Makanya dulu sempat main sinetron dan udah lumayan sebenarnya main sinetron. Kalau dilihat sepintas malah ini ya kayak masih keluarga dengan Dirli kayaknya ya. Mirip kayaknya ya. Iya, keluarga dalam Tuhan kan. Keluarga sama-sama dalam orang Tuhan. Manado ya. Iya. Nah, jadi akhirnya itu dalam dunia entertain terjun dan akhirnya sampai ya segala macam sisi, baik yang sinetron, film, sampai akhirnya tarik suara, sampai tarik urat juga kita. Terus kenapa bisa berakhir end up-nya jadi pendeta? Apa yang terjadi? Wah, apakah diberikan sentilan-sentilan, jambakan-jambakan kehidupan oleh Tuhan Yesus? Oh, itu kerasnya iya. hidup ya. Ini bridging-nya bagus sekali ini Bapak kita ya. Tapi memang ya itu ya. Karena nyampe ke Jakarta dengan pergaulan yang begitu Gemerlap. begitu bebas ya. Apalagi dulu kan begitu nyampe ke Jakarta tinggalnya dulu daerah kota. Karena dulu nggak tahu. Dulu nggak tahu dengan begitu polosnya ketemu orang Manado di sebuah busway. Akhirnya dibilang tinggal aja daerah kota. Aku kos di sana. Biar deket. Biar deket sama biar deket busway. kalau kerja kan. Sama busway. Iya, biar deket. Karena memang si kos-kosannya itu pas banget di depan jalan, langsung ada halte busway di depan. Jalan apa nih kalau boleh tahu nih? Kan banyak nih jalan nih. Big Mangoes. Big Mangoes. Oh, Big Mangoes. Iya. Mabes. Iya, Mabes, jangan disebut Mangga Besar ya. Karena konotasinya agak-agak gimana gitu. Walaupun sebenarnya di sana banyak toko-toko. Iya, dulu nggak tahu. Makanya pantasan heran ketika ketemu teman-teman ketika di tempat casting dan lain sebagainya, tinggal di mana? Oh, di Mabes. Wow, kaget kita dengan polosnya kan nggak tahu apa-apa. Emang ada apa sih dengan tempat tinggalku gitu? Perasaan biasa aja. Cuma sebuah daerah dengan kehidupan 24 jam. Udah, it's okay. Iya. Ya, kota besar 24 jam normal lah. Iya. Tapi ini lebih ramai daripada lebih jadi ramai malam biasanya sama-sama ramai. ya. Tinggal di kosan ya? Tinggal di kos-kosan. Kosan campur. Kosannya campur. Ya. Masa nggak ada melihat keanehan sih? Nah, mungkin karena mungkin masih dari kampung, masih dengan polos, jadi nggak sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Jadi akhirnya ya udahlah seperti biasa. Cuman ya udah kan dalam dunia entertain akhirnya makin mengerti pergaulan dunia kenapa Jakarta. ada orang jam 4 subuh pulang pakai kacamata hitam gitu ya? Iya, betul. Kenapa ada orang subuh-subuh bukannya ngantuk tapi semangat terus gitu. Iya, luar biasa. Ada apa nih? Nah, akhirnya Oke. Ya makin mengerti dan akhirnya ya nggak bisa dipungkiri sempat terpengaruh dengan dunia pergaulan yang buruk, dunia malam dan lain sebagainya. Dan itu cukup lama. Makanya sempat akhirnya sangat-sangat mengerti tentang dunia malam. Pada waktu itu. Berangkat Jumat pulang Minggu. Minggu ceria. Enggak Jumat sampai Minggu enggak. Kamis sampai Senin. Kamis sampai Senin ya. Berarti shift yang satu lagi ya. Satu lagi. Selama cap itu tidak hilang. Kapan nyampe Jakarta? Kan aku dari Bandung kalau aku. Dulu sering ke Jakarta pulang pergi. Tapi untuk menetap di Jakarta mungkin tahun 2011-2012. Menetap di Jakarta. Iya, masih sempat jadi cucu eyang dong ya. Ya Tuhan. Ini emang orang Manado nih. Memang di Selup yang punya di sana tuh Manado. Banyaknya orang. Iya kan, banyak. Pokoknya timur lah deh ya. Timur gitu. Nah, akhirnya bandel banget nih Bapak Pendeta satu nih. Tidak. Oh Tuhan.
Oh Tuhan. Nah, berarti udah sampai sedip itu sampai bisa berakhir di sini, berarti ada sesuatu pengalaman, ya bisa dibilang pengalaman spiritual lah gitulah. Dan sampai satu titik di mana akhirnya karena ya mungkin Boris tahu lah bagaimana kelamnya kehidupan pergaulan pada saat itu ya di sana, dan sampai pada satu titik di mana benar-benar hancur semuanya, apalagi soal fisik, kesehatan akhirnya banyak yang hancur. Akhirnya sampai satu titik di mana ini udah harusnya udah nggak akan panjang lagi. Karena ada banyak teman-teman yang sepergaulan, segeng pada waktu itu. Satu circle, udah banyak yang selesai. Udah banyak yang selesai di kursi roda ya, dengan kepala ditutup plastik. Lalu dibawa antar keluar. Nah, kalau itu kan sudah agenda mingguan ya. Udah agenda mingguan ya. Iya. Iya. Kenapa? Kayaknya punya kenangan tersendiri. Enggak ada Bapak Pendeta. Gimana kalau saya akan dia yang wawancara nih? Kan saya lagi wawancara Bapak Pendeta. Nggak apa-apa, kita jadi sesi konseling nih. Konseling ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan maksudnya turning point-nya sehingga jadi aku udahan dari circle ini gitu. Akhirnya sampai satu titik di mana ada beberapa yang akhirnya sudah selesai duluan. Sudah selesai duluan. Berarti itu ya salah satu pemicunya karena melihat wah bahaya nih gitu. Betul, dan akhirnya saya menyadari bahwa saya juga sudah dalam satu kondisi yang mungkin nggak akan lama lagi. Akhirnya sampai sakit, pernah ada sakit. Udah sampai satu kondisi di mana ya itu tadi karena gaya hidup yang begitu parah. Bayangin nggak tidur berhari-hari terus menerus, nggak makan dan nggak makan. Nggak makannya nggak lapar kan. Jus pisang makan, kalau nggak jus alpukat. Oh iya ya. Saya belum sehebat itu pada waktu itu, betul. Wah, Anda berpengalaman sekali. Sepuh gitu ya. Maaf ya Tuhan Yesus ini. Ya, terus gimana lagi? Ini jemaah saya yang nonton kaget kali. Kaget. Oh my God. Lah tapi kan nggak apa-apa kan sudah bukan yang Bapak Pendeta Marcel yang dulu lagi, sudah berpindah dari kehidupan itu. Akhirnya apa yang menyebabkan ayo aku mau berubah, aku bisa berubah? Saya diperhadapkan pada satu kondisi di mana bisa dibilang hidup dan mati. Jadi memang udah nggak ada jalan keluar lagi nih. Ini aku akan selesai nih. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan, 6 bulan nangis. Itu 6 bulan tuh nangis terus setiap hari. Karena ngerasa bahwa Tuhan, aku tuh masih terlalu muda Tuhan. Kalau udah mau dipanggil Tuhan, aku masih punya orang tua, aku masih punya keluarga, aku masih punya adik aku yang waktu itu masih kuliah. Tuhan, aku nggak mau selesai. Walaupun memang ini karena kebodohanku. Jadi 6 bulan tuh nangis terus sama Tuhan, doa terus. Di kosan? Ya di kos-kosan, di mana lagi. Pokoknya, tapi bukan cuma di kos-kosan, di mana-mana saya nangis terus. Karena itu tadi ya, ini sangat posisi nggak ekonomi bisa terima. pada saat itu pekerjaan, ada banyakkah pekerjaan atau pekerjaan pun hilang? Nah akhirnya itu tuh awalnya pekerjaan udah sangat bagus, udah dikontrak di beberapa sinetron, udah bagus, udah dapat stripping, artinya udah ada hidup di sana. Hidup kan. dong gitu. Sampai akhirnya gara-gara sakit itu nggak bisa kerja. Dan akhirnya sampai ada satu peran di sebuah sinetron, sebenarnya sudah peran pembantu utama sebenarnya. Itu sampai akhirnya ceritanya mati di kapal. Jadi dibikin cerita karena udah nggak bisa syuting. Nggak bisa syuting. Jadi biasanya kalau di sinetron gitu, kalau orang nggak bisa syuting atau mungkin kontraknya tidak lanjut, di cerita itu dibilang ya mati kecelakaan atau apalah gitu. Akhirnya udah hilang begitu saja, dan akhirnya itu tadi badan udah hancur, mental juga udah jadi kena juga mental juga ya. Cukup sangat terguncang. Akhirnya doa terus, Tuhan, tolong Tuhan kasih aku kesempatan untuk hidup. Nah dan di fase itulah saya akhirnya berpikir untuk oke, Tuhan, kalau Tuhan kasih aku kesempatan untuk hidup, aku mau serahkan hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi nggak pikir untuk jadi pendeta. Mikirnya adalah hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mikirnya tetap dalam dunia. Apapun itu bisa membantu dari jalur pelayanan dari jalur yang lain lah, kecuali pendeta gitu lah ya. Kayak Boris kan kemana-mana kan tetap. Waduh. Tetap. Shalom saudara. Shalom. Jadi akhirnya mikirnya begitu. Dan akhirnya tahun 2008-an akhir memutuskan untuk memberi diri untuk dibaptis. Memberi diri dibaptis untuk hidup baru. Dan dalam fase itulah akhirnya Tuhan mulai arahkan kepada sebuah arah pelayanan. Tapi tetap masih dalam dunia pekerjaan dan dunia pelayanan. Tapi mungkin akhirnya, dulu masih ada presentasinya dibagi dua lah. Masih kerja juga, mungkin sebagian waktunya disisihkan untuk melayani gitu. 50-50. Nah, seiring berjalannya waktu, yang di pekerjaan entertainment ini makin berkurang di porsinya. Masih makin banyak memberikan porsi untuk melayani. Nah, jujur ngerasa kayak seperti Tuhan cobain. Kenapa? Karena dua-duanya jalan dan naik. Mau digoda lagi nih. Nah, sampai akhirnya, wah Tuhan, yang mana nih? Yang mana nih? Ini naik, ini juga seru, tapi
naik. Nah sampai satu titik di mana dua-duanya naik dan akhirnya saya ngeliat begini. Ini yang dulu saya kejar, Oke. tapi kok di sini nggak ada damai sejahtera. Ya. Damai sejahteranya tuh Nggak ada beda. tenang, nggak ada senang dalam hati itu Iya, gitu. peace-nya tuh beda. Memang, Walaupun memang banyak secara keuangan, uang tuh Iya, banyak lah gitu. Oke, betul. cukup gitu. yes, secara keuangan, secara hasrat ketenaran pribadi pada saat itu, wah ini nih yang dicari banyak orang. Tapi dalam hati Kok kayak kosong? damai sejahteranya nggak dapat gitu. Iya. Oke. Tapi dibandingkan dengan ketika lagi pelayanan, Hmm? mungkin orang nggak ngelihat saya, tapi peace-nya itu yang luar biasa. Sampai akhirnya terus berjalan, harus memilih. Oke. Jujur waktu memilih kemana nih? Mau fokus pelayanan, aduh kita tahu bersama kan menjadi pendeta mau makan apa nih? Iya kan, apalagi kita di Manado, saya besar di Manado kan, banyak orang Kristen ya. Kita besar di Manado. Iya kan? Iya no. Dibilang, iyo. Nah jadi tuh, waduh, liar aing mah. Liar, pusing ya. Ada yang bilang begini, menjadi pendeta mau makan apa? Makan batu. Kan kepikiran. Ya sebenarnya Tuhan. ya sangat pas-pasan lah gitu Iya, ketika jadi. kan? Nah terus apa yang menyebabkan? Udah ini yang diambil. Faktor apa yang menyebabkan? Satu kata mungkin ya, ketaatan. Akhirnya melangkah dengan iman. Melangkah bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Ya udah akhirnya saya jalan. Oke Tuhan, pokoknya Tuhan yang tanggung jawab nih Tuhan. Aku tinggalkan semuanya Tuhan. Saya ya, dengan segala kerendahan hati ya, mohon maaf Tuhan, bercanda kali ini. Tapi serius sih. Tapi serius sih. Iya benar pada waktu itu seperti mengambilnya nantang- begitu kan. Saya seperti nantang Tuhan gitu. Saya bilang, Tuhan, ya aku memberi diri hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau melayani full. Tapi Tuhan tanggung jawab ya. Ya, bantu aku gitu Iya, ya. jangan biarkan aku mati ini Tuhan. Masa makan batu Tuhan. Tapi akhirnya saya ngerasain ya, buah dari ketaatan ada berkat. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Boleh. Sampai hari ini nggak pernah saya makan batu. Iya. Iya dong. Saya kan suka makan warteg tuh. Iya. Makan warteg kadang-kadang ada nasi, ada batu di warteg, di nasinya. Betul. Nggak, kemudian saya kalau saya lihat ada batu, saya ambil, saya buang. Nggak kemungkinan, nggak pernah tuh tiba-tiba, wah ada batu nih. Aku kan pendeta, aku makan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ya puji Tuhan lah ya, Tuhan pelihara lah ya. Tuhan pelihara ya. Iya. Apa yang kau imani itulah yang terjadi kan Ah, gitu. Ya, kita jalankan persembahan. Oke, pemusik siap ya. Oh, luar biasa. Nah, lalu ketika ngasih tahu, Mama kayaknya Marcel mau akan full melayani di gereja itu. Nah. Itu adalah kalau dalam orang tua Kristen ya, Iya. Katolik itu kayaknya sesuatu yang wah akan menitikan air mata gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa anakku. Mau Iya, kau betul. dulunya ada kerja di BUMN tinggalin aja gitu. Iya, Kau iya. itu aja gitu. Iya. Khusus di Kui, Khusus di gue eksklusif ini ya. saya buka aib mama buka. saya. Jadi Daripada menantu yang berseragam lebih baik menantu yang melayani Tuhan. oh, haleluya. Jadi ini aib mami saya buka nih ya. Khusus di Kui nih ya. Jadi mami saya akhirnya cerita ke Oke. saya. Jadi ketika waktu saya mengatakan untuk fokus untuk melayani, meninggalkan segalanya, jujur ternyata di mami saya juga sempat kepikiran begini. Waduh, ini anak saya nanti kalau jadi pendeta bagaimana hidupnya ya? Oke. Mau makan apa? Dia senang saya melayani. Iya. Tapi kalau full untuk meninggalkan segalanya dan akhirnya pelayanan, Iya. kepikiran juga bagaimana nih? Sempat kepikiran juga. Tapi akhirnya sampai hari ini, itu tadi Tuhan pelihara. Dan baru akhirnya mami saya jujur. Iya, mami dulu sempat kepikiran gitu juga. Adalah maksudnya Iya. kekhawatiran gitu ya. Iya. Anakku jauh di seberang pulau Iya. sana, ya takutnya ada kenapa-kenapa. Iya, hidup meninggalkan semua yang udah jelas Ya, untuk sesuatu apalagi yang ada sempat kacamata manusia background kan. dengan dunia malam dan lain-lain gitu kan, ya kan? Mami saya nggak tahu. Oh, mama sebenarnya. tidak tahu Iya, ya. khusus Mami- di Kui saya Mami bukan. nggak tahu itu ya. Nggak tahu kalau anaknya DP anak Marcel itu sudah Oh. melangkah terlalu jauh. Oh. Tapi itulah kehidupan Ya ya. itu kehidupannya. Oh Iya. gitu. Jujur ya, jujur ini udah dari tahun lalu, dari tahun kemarin tuh kan saya nih adalah penonton setia Kui. Oke, Iya, saya masuk ini Saya- memang industri saya, sekali saya, ini. Saya ini Kui banget. Kalau dibelah hati saya ada Kui Entertainment di dalamnya. Ini udah mau gantiin Bapak Iya. Pendeta Gilbert. Iya. Nanti kali aja Kui mau bikin acara khusus ya, lockout ya. Lockout. Nah, jadi kepikiran gitu, Iya. suka nonton gitu kan. Waduh, ini ya ada dua ambasador kita, ada Like Boris dan Onat nih ya. Oke. Dalam hati saya tuh. Sebenarnya ada satu lagi dong. Oh, ada lagi satu. Manado asli lagi. Siapa? Roni Immanuel. Oh, iya, kalau itu masih aman. Oh, itu masih aman. Itu masih Lebih ke aman. gereja setan aja dia ya. Iya. Coy, satu lagi coy. Dari Mongol coy. Aduh, malaikat juga bingung. Aduh. Aduh gimana nih, diselamatkan apa enggak nih ya? Tapi dia pelayanan. Tapi gitu. dia pelayanan juga. Tapi kok gereja setan juga Iya, katanya. oh Tuhan.
Ya udahlah, taruh tengah-tengah lah dia. Nah, jadi kepikiran nih, waduh ini kan ada 2 ambasador nih. Ada like Boris dan juga Onat nih. Nah, gini kan kita harus selamatkan nih, kita harus Kita harus jaga nih. tolong. Iya, soalnya gini ya kita kan udah minoritas Iya, ya. iya, iya. Ya kan yang menonjol kan 2 ini. Kalau 2 ini pindah, habis kita. Jangan Makanya dong. puji Tuhan Jangan setelah dong. setahun kemudian akhirnya bisa ngobrol langsung. Bisa ngobrol Ini- langsung. Ya kita juga sangat berterima kasih bisa ketemu Iya. dengan Bapak Pendeta Marcel. Ini loh. jalan-jalan Tuhan ini. Jalan Tuhan. Jadi- Bapak Pendeta Marcel sudah menikah kah? Kan pasti banyak tuh jemaat-jemaat maksudnya yang notabene anak muda gitu yang ngefans sama Iya. Bapak Pendeta Marcel. Terus kalau pandangan istri bagaimana? Ya, puji Tuhan ya, istri saya sih pengertian sekali ya. Pengertian Jadi sekali. walaupun banyak jemaat yang kadang-kadang habis pelayanan Ya minta mau foto bareng, iya kan? betul, dan kadang-kadang ya benar-benar sangat dekat Iya, dan lain iya. sebagainya. Iya. Dia sih nggak pernah marah ya, Oke. paling ya tidur di sofa aja saya. Itu salah satu wujud protes dong. Ini Dan setelah pegal-pegal nih. kemarin yang viral tentang khotbah War Takjil itu istri juga yang ngasih tahu. Iya betul. Udah main TikTok atau belum itu istri juga yang ngasih istri. tahu. Dibangunin pagi-pagi, udah main TikTok. Ya belum lah, masih tidur. Nah, dia sangat mendukung sih karena udah terbiasa kan. Sejak dari jadi kenal istri ini adalah dari waktu masih boy band dulu. Jadi pacaran udah dari lama. Enggak pacaran. Oh, kenal aja. Kenal Oke. hadir di sebuah acara. Oke. Kenal, lihat cantik nih. Ih, Ternyata begitu juga dengan sang istri melihat cowok ganteng nih ya, gitu. mungkin dia waktu itu ya namanya lagi manggung Karena ya, jujur mungkin dia ini ngefans ganteng. ya. Aku cowok tapi ya ganteng. Ini cowok ganteng. Nomor rekening berapa? Nomor rekening. Iya, saya mau kirim Habib Jafar tapi Gadunnya pendeta saya. iya. Oh, Manado juga. Istrinya? Iya. Bukan. Iya jadi orang. Orang Sunda. Oh. Di Karawang. Oke. Di Karawang dan Oke. akhirnya tapi enggak, karena ngerasa nggak mungkin karena bedanya jauh. Oke. Waktu itu masih kecil. Oke. Tapi tampilan karena tinggi jadi kelihatan udah dewasa. Oke, Ternyata oke. masih kecil. Jadi saya pikir enggak lah. Tapi setelah bertahun-tahun akhirnya Ternyata si Teteh lah pemenang hati. iya, ternyata jodoh. 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 Oh begitu. Sudah ada melalui 1 atau 2 kebaktian kan berarti kan? Hari Satu. Minggu. Hari Satu Minggu. iya. Itu berarti orang-orang udah ada yang ataupun teman-teman di sesama pengurus di gereja ada yang gimana nanya-nanyain menyikapi mengenai Ya. viral kemarin itu. Iya, dari awal tuh semua pada tag gimana. Makanya sekarang nama saya Marcel Takjil Seerang. Marcel Takjil Seerang. Udah sangat identik tapi puji Tuhan senang banget sih lihat responnya semua bagus. Ya bagus ya. Mudah-mudahan tapi memang sampai di taraf itu tadi ini ya buat sejuk, buat adem lah, bukan Iya. buat menjadi jurang pemisah lagi gitu. Betul, makanya pertahankan. Ya. Makanya tadi sempat ngeliat ada yang sampai sudah makin mantap pergerakannya. Makin advance Makin ya. mantap pergerakannya. Apa itu? Sudah. Jadi ini sebenarnya rahasia. Tolong ini di-cut ya. Tolong ini Oh, di-cut ya. tolong ini di-cut. Tolong di-cut ini ya. Karena ini masih rahasia. Masih rahasia. Jadi memang kita sementara nih Ya. Anda kan sebagai agen 0019 dari distrik Bandung dan Ya, sekitarnya ya. Distrik Jadi Bandung dan sekitarnya. kita kan kalau bicara tentang War Takjil ini kita sudah hampir mau memenangkan ya. Iya, sebenarnya. Jadi kita mau naik level lagi untuk memenangkan yang lain-lain. yang lain-lain. Iya. Contoh. Kalau kemarin sih ada yang usul, gimana kalau kita menangkan war tiket mudik? Worth it. Tapi kan kita mau ngapain? mau ngapain? Pulang kampung misalnya. Iya. Mama kita ngapain kau pulang, Nak? Ngapain? Ngapain Berarti dulu? nanti ini Natalan nggak pulang, makanya mau pulang sekarang. Iya, gitu. betul kan. Ngapain kau pulang? Jadi agak kurang tepat Agak sasaran. kurang ke tempat sasaran Jadi ya. sekarang target kita Ya, tuh ada. kita sementara menggerakkan itu war ketupat. War ketupat. Iya. Makanya mungkin kalau lihat video-video sudah ada agen-agen kita yang sudah mulai berburu baju-baju lebaran. Baju-baju koko. Karena kita udah mulai ketahuan. Udah mulai ketahuan. Jadi skinnya harus ganti. Harus diganti skinnya ya. Waduh, Iya. pemain Mobile Legend juga kayaknya. Iya, ini. betul. Makanya jangan ketahuan ya, jangan ketahuan. Jangan ya. ketahuan. Jangan sampai bocor. Ini jangan ditayangin ya. Iya, pokoknya jangan sampai. Ini kita antara kita aja ya. Betul. Karena ini satu misi rahasia harus kita menangkan. Karena jujur kemarin tuh ketahuan, saya harus bingung memikirkan lagi strategi yang baru. Riz. Iya. Tolong. Tolong ya. Saya akan bantu tolong. Kan nanti NTT NTB ya. Apa tuh? Nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan bantu. Oh, iya. Iya, NTT, NTB ya. Nanti Iya. tolonglah Boris ya. Nanti NTB. tolong lah, Bro. Ya. Oke, kalau begitu, Mm. Bapak Pendeta Marcel, terima Siap. kasih banyak Terima sudah mau datang kasih. ke Kui. Mau lihatnya sangat. Iya, mau lihat ya, Iya. danke juga. Terima Iya. kasih. Semoga
pelayanannya semakin mantap juga. Amin. Semakin banyak jemaat jadi yang tahu, semakin Amin. banyak jemaat yang datang juga. Amin, Tapi pada intinya amin. semoga sehat selalu. Amin. Pendeta Marcel. Amin. Like Boris juga selalu Ya. sehat, semakin sukses. Terus filmnya makin luar biasa. Amin. Kagum Didoain banget. sama pendeta Agak nih, doanya lain pakai aku. rider nih. Kamu Doanya ya? pakai rider nih. Cepet langsung nyampe. Iya. Pokoknya kita doa Ya. sampai 10 juta penonton, semakin Amin, sukses diberkati amin. dan banyak lagi karya-karya yang baru. Ya. Dan tentunya tetap di jalan Tuhan. Amin. Jangan lock out ya. Ya. Ingat kita udah minoritas. Iya. Jangan lagi Harusnya bikin makin guyup ya. minoritas. Iya. Jangan semakin terpecah-pecah ya. Iya. Habib kemarin banyak yang bilang begini, kita culik aja nih Pendeta Marcel supaya yang khotbah di mimbar ke gereja Habib Jafar. Jujur saya Ditukar. takut. Ditukar. Iya ditukar. Jujur saya takut. Tapi saya pikir-pikir. Saya bilang Habib kemarin kan. Nggak apa-apa Habib. Saya pikir-pikir ya. Pertukaran pemain nggak apa-apa. Nanti Habib khotbah di saya khotbah di mimbar Habib. Kali aja minoritas jadi mayoritas. Siapa tahu. Oke kalau gitu, Bapak Siap. Pendeta, Mau terima lihat kasih ya, banyak Tuhan berkati. ya. Sehat Tuhan selalu. berkati selalu. Siap, Oke, siap, kalau begitu, para sobatku, terima kasih telah menonton episode kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menonton selalu Potskuy bareng saya Boris Bokir di Kuy Entertainment yang akan tayang setiap hari Senin jam 6 sore. Dan kalian juga bisa request di kolom komentar, nextnya mau bintang tamu siapa lagi ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode yang akan datang. Dadah! Bye.